Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Ragam Pertanian. Salam pencinta tanaman dan salam silaturahmi. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan sedikit informasi bagaimana melakukan proses perawatan tanaman durian pasca berbuah. Jadi di belakang saya ini ada tanaman durian saya yang 1 bulan yang lalu sudah berhenti berbuah dan buahnya sudah masak semua. Kebetulan durian yang ada di belakang saya ini adalah durian jenis varietas montong, yang mana pada musim kali ini tanaman durian ini sudah mulai berproduksi dengan pada waktu umur 5 tahun. Jadi kita lihat kondisinya sekarang, tanaman perlu kita lakukan perawatan khusus pasca berbuah supaya proses pertumbuhan vegetatif tanaman itu dapat tumbuh kembali dan lebih cepat subur, sehingga pada proses pembuahan berikutnya tanaman siap lagi untuk berbuah. Nah, proses-proses apakah yang harus kita lakukan? Berikut informasi yang bisa kami berikan dari kami. Nah, perawatan juga kita lakukan sebelum pemupukan, yaitu memotong cabang-cabang yang tidak produktif seperti ini. Nah, cabang-cabang matinya ini harus kita potong, rompes semua. Ini juga kita lihat harus kita potong. Kemudian cabang-cabang yang mengganggu percabangan tajuk kita rompes. Semua cabang-cabang yang mati itu harus kita buang semua. Nah, kalau kita tidak sampai, kita bisa manjat untuk memotongnya atau menggunakan alat yang lebih panjang. Nah, proses pengapuran sudah saya lakukan ya dengan memberikan kapur dolomit pada tanaman ini. Jadi proses pemupukan saya akan lakukan 1 minggu lagi ke depannya. Jadi proses pengapuran ini kita biarkan dulu selama 1 minggu, dan selanjutnya ke minggu depannya nanti kami akan melakukan pemupukan yang sudah kami buatkan parit di sini. Ya, pembuatan parit kami sudah lakukan. Jadi nanti minggu berikutnya saya akan memberikan nutrisi-nutrisi tambahan dari untuk unsur hara makro maupun unsur mikro, dan yang lainnya juga akan saya melakukan pemupukan lewat daun supaya cepat proses pertumbuhan masa dormansi daun ini lebih cepat keluar tunas. Nah, selain itu juga saya akan melakukan proses pengendalian hama. Kita lihat
pada tanaman durian ini ada gejala serangan dari rayap ya seperti ini. Nah ini kita harus segera lakukan pengenalan sebelum batang durian ini dirusaki oleh rayap yang masuk ke batang ini sehingga merusak jaringan batang. Nah, setelah jaringan batang ini rusak, bisa mengakibatkan timbulnya jamur yang mengakibatkan busuk batang pada tanaman durian ini. Jadi spesies apa saja yang kita gunakan, tunggu selanjutnya. Baik, inilah kondisi pada saat setelah pengapuran hampir 2 minggu saya lakukan dengan menggunakan kapur dolomit. Ya, sekarang cocok sekali kita lakukan pemupukan karena kondisi tanah dalam keadaan lembab, karena dalam beberapa hari ini hasil pekerjaan yang saya lakukan itu sering diguyur hujan. Nah, apa dosis pupuk-pupuk apa saja yang akan kita persiapkan dalam proses pemupukan tanaman durian ini? Berikut saya memberikan dosis yang akan saya berikan, jenis-jenis unsur hara yang akan saya berikan. Baik, untuk proses dosis pemupukan saya gunakan sini, saya akan menggunakan pupuk NPK Polska dengan sebanyak 2 kilo ya, sebanyak 2 kilo ini siapkan. Kemudian saya tambahkan juga pupuk SP36 atau TSP sebanyak 1,5 kilo. Ini pupuknya. Kemudian saya tambahkan urea sebanyak 500 gram. Nah, semua 3 komponen unsur hara yang saya sudah siapkan ini kita aduk secara merata. Saya campur. Oke, jadi pemupukan nanti saya lakukan dengan sistem menaburi area sekitar tanaman pada ujung tajuk tanaman dengan keliling tanaman seperti itu ya. Langkah selanjutnya bisa juga kita tambahkan pupuk organik ya, dengan menambahkan pupuk-pupuk kandang pada bekas pemupukan ini. Jadi kebutuhan pupuk kandang itu untuk tanaman sebesar ini bisa ditambahkan sebanyak 25 sampai 50 kg per tanaman. Tambah pupuk kandang. Oke, proses pemupukan penaburan dengan sistem pada alur yang telah saya buat sebelumnya telah saya lakukan. Nah, sekarang setelah pemupukan ini harus kembali kita tutup dengan menggunakan pacul supaya pupuk ini tidak menguap ke udara dan pupuk ini nanti mudah larut di dalam tanah. Oke, selanjutnya. Nah, proses pemupukan sudah saya lakukan di tanaman indukan tadi yang saya lakukan pada tanaman durian. Jadi proses pemupukan pada tanaman durian itu dilakukan 3 kali dalam setahun setelah masa pembuahan. Biasanya proses masa pembuahan itu berakhir pada bulan Januari sampai Maret. Jadi saya di tanaman tadi saya melakukan proses pemupukan 3 kali. Yang pertama, di pemupukan pertama saya lakukan awal Februari hingga Maret. Kemudian pupuk susulan kedua nanti saya akan lakukan pada bulan antara bulan Mei sampai Juni, dan yang terakhir pada proses memasuki fase generatif itu saya akan lakukan lagi pemupukan terakhir dan ketiga kalinya, yaitu pada bulan September sampai Oktober. Nah, di situ biasanya durian akan memasuki masa generatif untuk proses pembungaan lagi. Jadi dosis-dosis nanti itu tergantung
tingkat kebutuhan tanaman. Nah, selanjutnya pemupukan juga bisa kita melakukan lewat daun dan perawatan-perawatan lainnya itu seperti pemberantasan hama dan penyakit. Nah, hama-hama apa saja yang menyerang atau penyakit apa saja menyerang pada tanaman durian nanti kami ulas secara khusus videonya. Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan. Kalau ada masalah atau masukan dari video kami, silakan hubungi layanan kami di bawah ini. Sampai jumpa pada informasi-informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.